Panggung debat kali ini mempertontonkan sebuah tragedi intelektual yang sangat akut di ruang teologi. Kita melihat potret nyata bagaimana sebuah dogma mampu mengubah fungsi asasi sebuah kitab suci yang klaimnya adalah petunjuk bagi umat manusia menjadi sekedar mantra ritualistik tanpa makna. Ketika seorang apologet Muslim ditantang untuk mempertanggungjawabkan rasionalitas dari apa yang ia baca, ia seketika mengalami kepanikan epistemis. Senjata utamanya hanyalah satu: mengalihkan substansi, mengajak adu fasih membaca aksara asing, dan melempar makian keputusasaan untuk menutupi kekosongan nalar. Kali ini, Edis TV tidak sekedar memenangkan perdebatan teks. Edis TV sedang merubuhkan tembok halusinasi teologis yang membuai jutaan kaum awam dengan janji pahala mekanis per huruf. Mari kita bedah video ini lapis demi lapis untuk menelanjangi bagaimana sebuah sistem dogmatis runtuh seketika saat dihadapkan pada satu pertanyaan sederhana. Apa manfaat moralnya buat hidupmu? Bersiaplah untuk sebuah dekonstruksi yang tajam dan tak tersisa di bagian akhir. Selamat menyaksikan. Silakan. Apa yang tadi dibahaskan? Saya baru naikin soalnya, baru buka. Bahasan kita sudah banyak, Bang, sebenarnya. Nah, yang menjadi bahasan kita hari ini, kalau kemarin-kemarin sudah tidak terjawab. Begini, Bang. Menurut kaum awam dan kaum duafa, bahwasanya membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala. Membaca Al-Quran mendapatkan manfaat. Betul? Betul. Oke. Coba, boleh tidak, Bang, kita membacakan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 51. Silakan. Al-Ahzab ayat 51. 51-52. Ntar saya buka, Bang. Silakan. Ntar. Al-Ahzab. Sambil di tap-tap layar dulu ya, guys ya. Abang ada Al-Quran di situ. Ada, sudah. Oke, coba dibaca Al-Ahzab 51. Baca artinya apa ayatnya, Bang? Kalau dibaca Arabnya, nanti abang masuk surga. Kalau dibaca artinya, nanti abang berpikir. Silakan. Iya, karena waktu dibaca Arabnya, Anda langsung masuk surga seketika itu. Langsung surga. Kamu bisa nggak baca Arabnya? Nanti saya masuk surga juga seperti Anda. Ya, kamu pengennya masuk surga apa neraka? Saya tidak mau masuk di dalam suatu keadaan berhalusinasi tinggi. Nah, seperti yang Anda lakukan. Loh, iya. Sungguh Edis laknatullah. Coba silakan baca. Bacakan. Ntar saya tanya dulu, kamu bisa baca Arabnya nggak? Nanti baca Arabnya nanti kita sama. Oke, saya ambil dulu HP saya satunya ya. Sebentar. Ya, baca yang lengkap ya, satu ya. Astaga, saudara-saudara, dia mau tantang. Baik, sebentar, saya ambil dulu. Baca Arabnya, jangan yang ada tulisan bahasa Indonesianya. Dia mau lomba-lombaan, saudara. Mau lomba-lombaan membaca huruf Arab. Baik. Surat Al-Ahzab ayat 51 ya. Ya. Bentar. Tunjukkan Al-Qur'annya. Al-Ahzab 51. Jadi lomba-lomba baca huruf Arab kita. Udah, gak usah banyak omong. Tunjukkan, katanya 13 tahun belajar Al-Quran kamu. Luar biasa. Laknatullah atas kamu, Aidis. Oke, baik. Turjiman tasya
min huna wa tuwil ilaika man tasya. Coba kamu baca. Gila, bagusan mana bacaan kita? Silakan. Bagusan mana? Masih tanya gitu kamu sama Ya saya? sudah, nggak apa-apa. Silakan baca dulu. Saya kan sudah. Nanti penonton yang menilai masalah bagusan mana, itu penonton yang menilai. Silakan Anda. Kamu masih baca beberapa kata saja sampai selesai Iya, dong. tes dulu bagian Kamu depan. bisanya Bagian depan dulu. setengah-setengah. Bagian depan dulu, silakan. Kamu bisanya bacanya setengah-setengah. Ayo, memahami itu jangan setengah-setengah. Muhammad Minimal Ridho, bacanya full satu ayat. dengar. Kita baca dulu yang bagian atas, gantian kamu, baru kita lanjutkan. Silakan. Enggak. Saya kalau baca Al-Quran itu enggak pernah dipotong. Ya udah kamu di bawah. Terlalu banyak alasanmu. Takut ya, takut. Takut orang kamu. Saya sudah baca kok. Oh, gimana? Kan sudah saya bilang, kalau kamu membaca huruf Arabnya, selamanya kamu tidak akan pernah menyadari sesuatu. Nah, kalau kamu baca artinya, kamu akan terkejut. Oh, gimana? Loh, bukankah selama ini kamu diasihkan dengan titlemu yang haji? Kemarin ada itu. Betulan kamu haji? Betul, saya sudah naik haji ke Mekah, katanya. Apa arti haji? Dia tidak tahu apa itu arti haji. Selama ini, saudara-saudara, banyak umat kaum awam dan kaum duafa dicekokin bahwasanya kalau Anda membaca huruf begini nanti Anda masuk surga. Nah, artinya tidak dibaca sama dia. Coba kalau dibaca artinya. Ayo silakan. Nah, ini dia masih datang satu kali lagi, kita kasih kesempatan. Kalau dia masih berkelit, kita turunkan. Ya, ini ada 7.600 orang. Mohon berikan supaya yang 7.600 orang ini sadar. Mumpung ada 7.000 orang, buktikan pada saya bahwa kamu itu bisanya bukan cuma nanya. Buktikan kamu itu mempelajari Al-Quran satu ayat aja bisa dibaca. Ayo. Iya, tadi kan sudah saya baca. Itu bukan baca, kamu nyinden, bacanya pun per kata. Ya udah, dong. anggaplah bacaan saya itu salah, ini bacaan saya itu tidak benar. Dikit-dikit anggap saja, dikit-dikit gitu, dipotong-potong. Coba yang lengkap lah. Kamu dari tadi membaca per kata aja belum? Loh, kayak saya kan nyuruh kamu duluan. Kamu kan bisanya nyuruh orang. Coba sekarang saya Tadi suruh. kan sudah saya bacakan. Baik nih, saya bacakan lagi ya. Saya bacakan lagi. Sampai selesai. Oke, saya bacakan lagi nih. Baru Gak usah giliran sampai saya selesai nanti kalau karena udah bagian pentingnya ini saja yang mau saya bacakan sama kamu. Aduh. Perhatikan. Ya, Nggak, lihat sampai nih. selesai, sampai selesai. Turjiman Tasya. Aduh, dengarkan saya. Saya belajar 13 tahun. Turjiman Tapi baca aja Tasya. masa kayak gitu. Loh, baik. Dengarkan. Saya balik dulu kamera saya ya. Balik kameranya. Oke. Ini huruf ta, ini huruf ra, Saya tanya hurufnya, bacanya. Ini saya lagi baca loh. Turjiman Tasya. Ini huruf ain. Turjiman Tasya. Mbahmu itu ain, mbahmu ain. Ini mana ain? Hamzah. Mana ain? Maksudnya Hamzah. Bodoh. Hamzah. Dis. Itu mau Ya, nafsir Al-Quran, baca aja bodoh. Selip sikit. Bu, selip apanya? Anak saya itu, anak saya masih Turjiman TK. Tasya. Pintar anak saya dari kamu. Oke. Coba, salah nggak bacaan saya? Ini Turjiman Tasya. Yang nyata. Sungguh Edis bodoh yang nyata. Awas, kalau Oke. diturunin berarti takut. Oke, Kalau silakan diturunin berarti baca. takut. Kami yang baca. Ayo Turji, terus. Man. Ngapain kamu ngajarin saya baca Al-Quran? Saya hafal Al-Quran. Yaudah baca silakan. Ayo. Yaudah baca. Loh kok saya yang disuruh? Katanya kamu yang Turjiman manusia. Tasya. Betul atau salah? Ya betul, terus. Oke, artinya. Kok artinya? Loh. Oh, artinya
artinya. Loh, ayo. Kalau sudah artinya langsung memble. Kan sudah saya bilang tadi, jikalau kamu membaca huruf Arabnya, kamu akan berada Saya tahu di artinya, surga. Dis. Oke, apa Saya tahu artinya? artinya. Apa artinya? Saya tuh tahu artinya. Apa artinya? Kepada engkau boleh menggauli siapa yang engkau kehendaki. Nah, oke, Terus. baik. Ini dia kesukaan saya ini. Kamu kan suka nanya. Kalau saya suruh kamu baca mau nggak? Baik. Oke. Sekarang Ayo. saya tanya kepada Anda. Ketika kamu membaca, kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Manfaatnya buat kamu apa waktu kamu baca itu? Itu karena kebodohanmu, Dis. Kamu bacanya dipotong-potong. Kok karena Kalau nggak kebodohan dipotong-potong. Oke. Sungguh Edis bodoh Siapa yang nyata. boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki? Dengerin dulu. Kalau bacanya potong-potong, emang seperti itu. Kamu ingat gak kemarin waktu debat sama saya beberapa waktu yang lalu? Saya diturunin gara-gara Muhammad saya Ridho. menjelaskan sesuai. Muhammad Pengetahuan Ridho, saya. dengarkan. Kalau kamu Siapa ditunjukkan yang boleh kemampuan saya, terus Astaga, kamu ini merasa boleh tidak terpojok, kita pasti kamu bergantian menimbulkan orang yang bicara? diajak bicara. Boleh bergantian bicara? Tunggu dulu, tadi kamu nanya saya, sekarang saya suruh dia. Ridho. Mana sih? Kan kita Sungguh sudah Edis sampai sejati kepada nyata. artinya. Kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Nah, siapa itu? Kamu kok bodoh? Ini kan untuk Nabi Muhammad dong, Oke, bukan untuk Muhammad. saya. Oke. Ketika kamu membaca, kamu Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Manfaatnya buat kamu apa? Coba. Silakan. Kok manfaatnya buat saya? Saya mau Ya saya menjelaskan tanya dulu. manfaatnya Saya buat mau kamu. menjelaskan. Dengar. Waktu kamu membaca, kamu Nabi boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Terus ketika kamu baca itu, bagaimana jalan ceritanya kok kamu bisa dapat pahala? Coba jelasin sama saya. Sungguh Edis bodoh yang nyata. Silakan. Dis, kenapa orang Islam itu ketika baca Al-Quran dapat pahala? Karena bukan hanya satu ayat saja yang menjadikan orang itu mendapat pahala. Semua ayat, semua huruf, semua apa ayat saja, yang ini, semua ayat apa yang ini. saja Ayat yang ini. yang dibaca oleh orang Islam di dalam Al-Quran, dia akan mendapatkan pahala per hurufnya. Bukan karena Iya, artinya yang saya tanyakan Nabi itu Muhammad begini, dipersilahkan dengarkan, atau Ridho, diperbolehkan untuk Muhammad menggauli Ridho, istrinya. dengarkan, Tapi Muhammad semua Ridho. surah, Astaga. gantian ngomongnya. Sungguh Edis saya sesat yang nyata. dengarkan. Dengerin dulu. Saya bukan tanya ayat lain, ayat yang ini loh. Yang kita bacain sekarang ini. Kok bisa ketika kamu baca, kamu wahai Nabi boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Ini ayat ini kayaknya urusannya Nabi kok jadi urusannya sama kamu. Contoh, kalau misalnya begini, kalau misalnya saya baca Alkitab. Jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu manusia. Ini ayat ini ada manfaatnya buat saya. Kenapa? Karena ayat ini mengajarkan kepada saya supaya hidupnya tidak merugikan orang lain. Supaya Ya, saya jangan mau tanya membawa... balik ya. Tenang dulu. Saya selesaikan dulu, nanti kamu bicara. Gantian kita ngomong. Dengarkan. Ketika saya membaca Injil, di situ ada perintah-perintah. Supaya apa? Supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh nih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, ketika saya baca itu, maka saya menjadi manusia yang memiliki pedoman hidup supaya hidupnya menuruti apa yang dituliskan di situ. Nah, waktu kamu baca begini, kamu boleh menggauli siapa-siapapun di antara mereka. Ini manfaatnya buat Nah, kamu apa? Ini nih bodoh Coba bodohnya jawab dulu, Edis kelihatan apa di manfaatnya sini. buat kamu? Ini bodohnya kamu. Kenapa kamu bandingkan dengan Alkitabmu, dengan Al-Quran yang saya cintai, tapi kamu menganalogikan supaya penonton itu mikirnya, oh kalau Alkitab itu bagus semua, yang ditampilkan bagus semua. Yang Kalau saya Al-Quran ini tanya ada sama beberapa. kamu. Emangnya di dalam percaya- Al-Quran ayatnya cuma satu Dengar, itu. dengar. Emang Al-Quran ayatnya cuma satu Oke, itu. ketika Sekarang baca aku ayat mau ini tanya. dapat pahala nggak? Sekarang, Sebentar, sekarang aku mau ketika tanya. membaca ayat Sekarang aku itu mau tanya. dapat pahala nggak? Kalau Sebentar kamu, dulu. kalau kamu di dalam Alkitabmu ada jangan mencuri, itu mungkin ayat yang sudah kamu pilih. Coba sekarang aku mau tanya. Ngomong terus.
saya tanya sama kamu, seluruh ayat Saya tanya Al-Quran sama kamu dari A juga. sampai Z. Saya tanya sama kamu juga. Ngomong terus. Ya udah, kamu di bawah dulu. Kamu ngomong aku Nah, gantian. takut kan? Kamu nggak mau gantian, ngomong terus. Gini loh, tidak ada orang Kristen yang meyakini bahwa setiap ayat nanti dibaca setiap huruf dapat pahala. Nggak ada. Itu pengertian seperti itu hanya ada dalam agamamu. Coba, pernah atau tidak ada ayat di dalam Alkitab atau ada sebuah doktrin di dalam kekristenan ketika kamu membaca satu huruf di dalam Alkitab itu kamu dapat pahala? Gak ada itu. Oh, kau masukkan pikiranmu ke dalam Kristen. Gak ada seperti itu. Yang ada pemahaman seperti itu hanyalah dalam agama Islam. Nah, makanya saya tanya, ketika kamu membaca surat Al-Ahzab ayat 51, kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Nah, saya tanya sama kamu, apa relevansinya ayat itu dengan hidupmu? Coba saya tanya. Itu kan seperti urusan pribadinya Muhammad. Itu kan ayat internal, seperti privasi banget. Apa hubungannya dengan dirimu? Oh, gimana? Mari kita bedah video debat tadi lapis demi lapis untuk menelanjangi bagaimana sebuah sistem dogmatis runtuh seketika saat dihadapkan pada satu pertanyaan sederhana. Apa manfaat moralnya buat hidupmu? Kita mulai dari yang pertama, taktik pengalihan isu ketika kesalahan teknis Eja ditangkap sebagai pelarian. Debat tadi membuka tabir kepanikan yang sangat kentara dari pihak lawan. Ketika Edis TV menantang untuk membedah isi dan esensi dari surah Al-Ahzab ayat 51 dan 52, lawan langsung menggunakan taktik klasik yang biasa dipakai oleh para apologet muslim yang terdesak, melarikan substansi ke ranah teknis kelancaran membaca dan adu fasih huruf. Lawan mencoba merendahkan Edis TV dengan menantang, "Coba kamu baca. Bagusan mana bacaan kita? Katanya 13 tahun belajar Al-Quran." Merespons tantangan tersebut, Edis TV dengan sangat berani membalikan kameranya ke arah teks Al-Quran untuk mengeja langsung. Ini huruf ta, ini huruf ra, turjiman tasya. Pada momen inilah terjadi gesekan teknis yang langsung disambar oleh lawan dengan penuh kemenangan semu. Saat Edis TV membaca teks tersebut, lawan memotongnya dengan kasar dan berteriak, "Embahmu itu ain, mana ain, bodoh." Edis TV dengan sangat tenang dan santai mengakui adanya kesalahan teknis pengejaan tersebut dengan berkata, "Slip sikit." Namun perhatikan bagaimana Edis TV dengan cerdas menolak terjebak dalam permainan sirkus adu benar tajwid tersebut. Lawan mengira dengan menemukan kesalahan ain dari Edis TV, mereka otomatis memenangkan kebenaran teologis. Padahal Edis TV justru menggunakan momen itu untuk menelanjangi kepalsuan berpikir pihak lawan. Edis TV mengunci esensi masalah dengan satu kalimat yang sangat filosofis dan menusuk. Kalau kamu baca huruf Arabnya, selamanya kamu tidak akan pernah menyadari sesuatu. Nah, kalau kamu baca artinya, kamu akan terkejut. Disinilah Edis TV menelanjangi apa yang dia sebut sebagai pembodohan terhadap kaum awam. Selama ini, umat dicekoki oleh doktrin bahwa membaca rentetan bunyi aksara asing tanpa perlu mengerti satu kata pun apa artinya, secara otomatis akan memberikan tiket instan ke surga. Edis TV menyebut ini sebagai keadaan berhalusinasi tinggi. Agama dialihkan fungsinya, bukan lagi sebagai alat untuk mencerdaskan manusia dan memperbaiki moral, melainkan sebagai mesin hitung poin gaib yang menuntut kepatuhan mekanis tanpa keterlibatan akal budi. Yang kedua, paradoks pahala per huruf, merendahkan keadilan Tuhan menjadi kalkulator digital. Mari kita hancurkan fondasi utama dari argumen lawan. Lawan dengan penuh keyakinan menyatakan, semua huruf, semua apa saja yang dibaca oleh orang Islam di dalam Al-Quran, dia akan mendapat pahala per hurufnya, bukan karena artinya. Nabi Muhammad dipersilahkan atau diperbolehkan untuk menggaulinya.
Pernyataan ini adalah sebuah pengakuan teologis yang sangat mengerikan sekaligus menggelikan. Mengapa? Karena secara tidak sadar, lawan sedang membangun premis bahwa Tuhan lebih menyukai bunyi vokal dan ketukan fonetik daripada kesadaran moral dan transformasi perilaku manusia. Jika pahala dihitung murni secara kuantitas per huruf tanpa memedulikan pemahaman arti, maka esensi kitab suci sebagai petunjuk telah mati. Konsep keadilan Tuhan diturunkan derajatnya menjadi sekedar aplikasi kalkulator digital yang menghitung jumlah embusan nafas dan getaran pita suara. Ini adalah penghinaan terbesar terhadap akal budi yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk berpikir, bukan sebagai burung bebek yang dituntut fasih menirukan bunyi-bunyian bahasa asing tanpa pernah tahu apa yang sedang ia ucapkan. Yang ketiga, bedah total Al-Ahzab 1, relevansi hak istimewa biologis versus realitas pembaca modern. Ketika atmosfer debat dipaksa masuk ke dalam pembacaan arti teks suci, benteng pertahanan lawan langsung roboh, dan seperti yang dikatakan Edis TV, langsung memble. Mengapa? Karena arti dari surah Al-Ahzab ayat 51 secara eksplisit berbunyi mengenai regulasi domestik rumah tangga Nabi. Kamu boleh menangguhkan gilir keperluan siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, istri-istrimu, dan boleh pula menerima siapa yang kamu kehendaki. Lawan dengan terbata-bata terpaksa mengakui artinya di depan 7.600 penonton. Kepada engkau Muhammad, boleh menggauli siapa yang engkau kehendaki. Dan secara instan, demi menyelamatkan logikanya yang korslet, lawan langsung berteriak, "Ini kan untuk Nabi Muhammad, bukan untuk saya." Disinilah Edis TV melepaskan bom logikanya yang paling mematikan, sebuah pertanyaan yang menghancurkan seluruh bangunan teologi pahala per huruf. Ketika kamu membaca ayat itu, yang isinya adalah, kamu Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki, manfaatnya buat kamu yang hidup di abad modern sekarang ini apa? Bagaimana jalan ceritanya kamu bisa dapat pahala dari membaca urusan giliran ranjang orang lain? Pertanyaan ini adalah skakmat total. Lawan tidak mampu menjawab dan hanya bisa berputar-putar melempar frasa serangan personal. Sungguh Edis bodoh yang nyata. Mari kita analisis secara kritis. Jika ayat tersebut murni merupakan hak prerogatif khusus untuk Nabi Muhammad di abad ke-7 mengenai pembagian giliran istri-istrinya, lalu apa relevansi eksistensial, moral, dan spiritualnya bagi seorang Muslim awam di Indonesia hari ini saat melafalkannya? Teks tersebut tidak mengandung perintah etis untuk si pembaca. Teks tersebut tidak menyuruh si pembaca berbuat baik. Teks itu adalah rekaman hukum domestik khusus masa lalu. Jika membacanya tetap dihitung pahala per huruf, maka konsep keadilan Tuhan sedang digambarkan seperti birokrasi angka yang absurd, di mana manusia diberi upah surgawi hanya karena merapalkan kalimat tentang kehidupan biologis orang lain. Yang keempat, studi komparatif. Kitab suci sebagai panduan etik, bukan jimat suara. Untuk memperjelas betapa anehnya doktrin pahala mekanis ini, Edis TV menarik garis kontras yang sangat tajam dengan cara kerja kitab suci dalam iman Kristiani, Alkitab atau Injil. Di dalam kekristenan, tidak pernah ada doktrin magis yang menjanjikan bahwa melafalkan satu huruf alfabet Ibrani atau Yunani akan menghasilkan poin pahala untuk masuk surga. Tidak ada orang Kristen yang meyakini setiap huruf dapat pahala. Gak ada itu. Kau masukkan pikiranmu ke dalam Kristen. Otoritas teks dalam Alkitab bekerja secara etis, substantif, dan aplikatif. Edis TV mencontohkan dengan sangat gamblang, ketika seorang Kristen membaca ayat, "Jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu manusia. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan." Secara instan, ada manfaat praktis dan transformasi moral yang terjadi. Ayat-ayat tersebut menjadi panduan hidup yang nyata agar manusia tidak merugikan orang lain dan menuruti kehendak Tuhan dalam karakter sehari-hari. Nilai kesucian teks terletak pada perubahan perilaku manusia yang memahaminya, bukan pada getaran pita suara saat melafalkannya.
Sementara di pihak lawan, ketika mereka membaca regulasi tentang siapa saja wanita yang boleh digauli oleh nabi, mereka tidak bisa meniru tindakan tersebut, karena itu khusus untuk nabi. Mereka juga tidak mendapatkan instruksi moral untuk memperbaiki masyarakat, namun mereka tetap bersikeras mendapatkan pahala hanya karena membunyikan huruf Arabnya. Ini adalah bentuk penyempitan makna agama yang paling ekstrem, di mana substansi etis dikalahkan oleh mistifikasi bahasa. Yang terakhir, panggilan untuk merdeka dari penjajahan dogma tanpa logika. Debat kali ini memberikan kita sebuah konklusi yang sangat benderang. Kebenaran sejati tidak pernah takut pada pertanyaan kritis, dan Tuhan tidak pernah menciptakan kitab suci untuk dibaca layaknya mantra gaib yang mengharamkan akal pikiran untuk mengerti. Sungguh sebuah kepanikan yang memprihatinkan. Di hadapan 7.600 saksi mata saat live, kita melihat bagaimana sebuah gelar keagamaan dan klaim fasih baca huruf Arab langsung bersembunyi di balik kesalahan eja satu huruf, hanya karena mereka gagap menjelaskan relevansi logis dari ayat yang mereka agungkan. Jika untuk mengejar surga kamu diharuskan melafalkan teks urusan ranjang masa lalu tanpa boleh bertanya apa manfaat moral bagi hidupmu hari ini, maka sesungguhnya imanmu sedang dijadikan komoditas angka dan nalar manusiamu sedang dipenjarai. Berhentilah memakai orang lain bodoh yang nyata hanya untuk menutupi ketidakmampuanmu menjawab tantangan akal sehat. Kitab suci diturunkan agar manusia membaca, berpikir, paham, dan bertransformasi menjadi pribadi yang penuh kasih di dunia nyata, bukan untuk menjadi pembaca yang berhalusinasi mengumpulkan pahala dari deretan huruf yang tidak dipahami artinya. Ingat, tegakkan esensi moral di atas berhala aksara.